Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, Shift D, praktikkan analisa farmasi kuantitatif. Dalam video kali ini kami akan mereview atau mengulang kembali materi mengenai titrasi nitrimetri. Jangan lupa disimak ya videonya. Titrasi nitrimetri merupakan titrasi oksidimetri yang menggunakan larutan standar berupa oksidator yaitu natrium nitrit dan didasarkan pada reaksi diazotasi atau reaksi antar amina aromatik primer dengan nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Metode ini didasarkan pada reaksi diazotasi, yakni reaksi antara amina aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam dan akan membentuk garam diazonium. Prinsip titrasi nitrimetri yang pertama, pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatik primer. Yang kedua, pembentukan senyawa nitrosamin dari amin alifatik sekunder. Yang ketiga, pembentukan senyawa azo dari gugus hidrasida. Dan yang terakhir, pemasukan gugus nitro yang jarang terjadi karena sulitnya titrasi dengan menggunakan asam nitrit dalam suasana asam. Reaksi yang terjadi, penetapan kuantitas zat didasari oleh reaksi antara fenilamina primer dengan natrium nitrit dalam suasana asam yang membentuk garam diazonium. Reaksi ini dikenal dengan reaksi diazotasi dengan persamaan berikut. Reaksi di atas ini tidak stabil pada suhu kamar karena garam diazonium yang tertentu mudah tergradasi membentuk senyawa fenol dan gas nitrogen, sehingga reaksi dilakukan pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Reaksi diazotasi dapat dipercepat dengan penambahan garam kalium bromida. Prosedur kerja standar sekunder larutan natrium nitrit 0,05 N. 3,45 gram natrium nitrit dilarutkan dengan Aquades sampai volume 1 liter, dikocok sampai homogen. Yang kedua, standar primer larutan asam sulfanilat 0,1 N. 1 gram asam sulfanilat dilarutkan dengan Aquades sampai volume 1 liter, lalu dikocok sampai homogen. Indikator luarnya pasta kalium iodida dan amilum. 0,75 gram kalium iodida dilarutkan dalam 5 ml Aquades, ditambah dan diaduk sedikit demi sedikit dengan 5 gram amilum dalam 30 ml air, lalu dididihkan selama 5 menit. Indikator dalamnya itu triopelin 0,1% dan metil biru 0,1%. Setiap percobaan ditambahkan 5 tetes larutan triopelin 0,1% dan 3 tetes metil biru 0,1%. Lalu diamati perubahan warna dari merah violet menjadi biru. Yang C, pembakuan larutan natrium nitrit. 100 mg asam sulfanilat dalam 5 ml HCl pekat dan 10 ml Aquades. Didinginkan sampai suhu kurang lebih 10 derajat Celcius. Dititrasi dengan larutan NaNO2 0,05 N, digunakan indikator pasta kalium iodida, amilum, digoreskan sedikit larutan titrasi pada pasta kalium iodida dan amilum, diamati segera menjadi biru setelah sebelumnya didiamkan selama 2 menit. Yang D, penetapan kadar. 500 mg sampel paracetamol dilarutkan dalam 15 ml hidroksiklorida pekat dan 30 ml Aquades, direflux selama 60 menit, lalu ditambahkan 5 ml HCl pekat, didinginkan pada suhu 10 derajat Celcius, lalu dititrasi dengan larutan natrium nitrit 0,05 N, dikocok kuat dalam batu es, lalu diletakkan indikator kalium iodida amilum di atas porselen putih, lalu digoreskan sedikit sampel pada indikator pasta kalium iodida dan amilum, dan didapatkan segera warna biru setelah sebelumnya didiamkan lebih kurang dari 2 menit. Baiklah, selanjutnya aplikasi analisis nitrimetri dalam analisis bahan obat. Senyawa-senyawa yang dapat ditentukan dengan metode nitrimetri ini yaitu seperti sulfamerazin, glukadiazin, dan sulfanilamid. Selain itu, nitrimetri ini juga dapat digunakan untuk penetapan kadar paracetamol karena paracetamol ini memiliki gugus amin primer sehingga dapat dianalisis menggunakan metode nitrimetri ini. Reaksi diazotasi pada praktikum kali ini terjadi pada reaksi pembakuan larutan standar sekunder berupa natrium nitrit dengan larutan standar primer berupa asam sulfanilat dan reaksi penetapan kadar paracetamol dengan natrium nitrat. Berdasarkan data hasil pengamatan, digunakan normalitas 0,1 N dengan massa asam sulfanilat sebagai larutan baku primer sebesar 100 mg dan massa paracetamol sebagai larutan baku primer sebesar 500 mg.
Percobaan pertama dilakukan dengan pembakuan larutan natrium nitrit dengan 3 kali replikasi dengan volume yang berbeda dan didapatkan volume rata-rata natrium nitrit sebesar 1,833 mili. Kemudian kita cari normalitasnya menggunakan rumus pengenceran dan didapatkan normalitasnya sebesar 0,545 normalitas. Selanjutnya dilakukan penetapan kadar paracetamol sama halnya dengan pembakuan tadi, dilakukan 3 kali replikasi dengan volume yang berbeda dengan rata-rata volume paracetamol sebesar 1,966 mili. Kemudian kita tentukan kadar dari paracetamol pada masing-masing volume. Pada volume 1 didapatkan kadar paracetamol sebesar 197,7 mg, pada volume 2 148,28 mg, pada volume 3 140,04 mg. Kemudian kita hitung kadar rata-ratanya didapatkan 162,018 mg. Lalu kita hitung persen kadar dari masing-masing volume. Pada persen kadar 1 didapatkan persennya sebesar 39,54%. Pada persen kedua didapatkan persennya sebesar 29,65%. Pada persen ketiga didapatkan persennya sebesar 28,00%. Penetapan kadar persen paracetamol ini kita hitung menggunakan dengan cara membagi kadar yang sudah dihitung tadi dengan massa dari paracetamol 500 mg. Kemudian kita hitung persen kadar rata-ratanya sebesar 32,4036%. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses titrasi nitrimetri ini, yang pertama itu suhu. Pada saat melakukan titrasi, suhu harus antara 5-15 derajat Celcius. Walaupun pembentukan garam diazonium berlangsung pada suhu yang lebih rendah, yaitu 5 derajat Celcius. Pada temperatur 5-15 derajat Celcius digunakan kalium bromida sebagai stabilisator. Titrasi ini dapat dilakukan dalam suhu tinggi karena garam diazonium ini yang terbentuk ini akan terurai menjadi fenol. Yang kedua itu ada keasaman atau pH. Titrasi ini berlangsung pada pH 2. Hal ini dibutuhkan untuk mengubah natrium nitrit menjadi asam nitrit dan pembentukan garam diazonium. Kemudian yang ketiga itu kecepatan reaksi. Reaksi diazotasi berlangsung lambat sekali sehingga agar reaksinya itu sempurna, maka titrasi ini harus dilakukan perlahan-lahan dan dengan pengocokan yang kuat. Baik, selanjutnya titrasi diazotasi. Penentuan titik akhir titrasi dapat menggunakan dua indikator. Yang pertama itu indikator luar dan yang kedua itu indikator dalam. Pada indikator luar yang digunakan adalah pasta kanji iodida atau kertas kanji iodida. Nah, prinsip ini ketika larutan digoreskan pada pasta atau kertas, adanya kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi iodid menjadi iodium, dan dengan adanya kanji atau amilum akan menghasilkan warna biru segera. Lalu, indikator dalam terdiri atas campuran tropeolin dan metilen biru. Tropeolin merupakan indikator asam basa yang berwarna merah dalam suasana asam dan berwarna kuning bila dioksidasi oleh adanya kelebihan asam nitrit. Sedangkan metilen biru sebagai pengkontras warna pada titik akhir titrasi akan terjadi perubahan dari ungu menjadi biru sampai hijau tergantung senyawa yang dititrasi. Nah, selanjutnya kesimpulan titrasi nitrimetri. Yang pertama, prinsip titrasi nitrimetri berdasarkan reaksi diazotasi atau pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatis bebas yang direaksikan dengan asam nitrit yang diperoleh dengan mereaksikan natrium nitrit dengan suatu asam. Yang kedua, kesimpulan penetapan kadar paracetamol dilakukan menggunakan 3 volume natrium nitrit yang berbeda-beda dan diperoleh masing-masing kadarnya sebesar 197,71 mg, 148,28 mg, dan 140,04 mg. Kesimpulan yang ketiga, indikator yang dapat digunakan pada titrasi nitrimetri terbagi menjadi dua, antara lain indikator luar yang berupa pasta kalium iodida amilum dan indikator dalam berupa tropeolin dan metil biru. Yang keempat, penambahan asam klorida pada penetapan kadar paracetamol bertujuan untuk membentuk suasana asam dan sebagai penghidrolisis amina sekunder menjadi amina primer. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi titrasi nitrimetri berupa suhu, pH atau keasaman, dan kecepatan reaksi yang terjadi. Nah, baiklah. Mungkin cukup sekian materi review mengenai metode titrasi nitrimetri dari kelompok 5 shift D. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.